Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah berikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk melanjutkan kembali wiridan kita ya, yaitu kajian Arafah Mina. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu sekalian, kemarin kita masih belajar mengenai ijazah Rasulullah untuk melancarkan hafalan Quran ya. Kemudian ini ada curhatan ya Sayyidina Ali setelah beliau mengamalkan itu ya. Sayyidina Ali mengatakan fa idza qara'tuha ala nafsi faka'annama kitaballah baina aini katanya. Setelah aku mengamalkan ini 5 atau 7 kali, kemudian aku merasakan bahwa ketika aku membacanya seakan-akan Al-Quran berada di depanku, kata beliau. Ya, itu yang mengamalkan Sayyidina Ali ya. Kalau yang mengamalkan kita ya, ya semoga bisa seperti itu. Setidaknya inilah salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjaga hafalan kita. Waqala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' haddatsana al-Umri an-Nafi' an Ibnu Umar. Qala Rasulullah, "Matsalul Qur'an." Misalan Al-Quran itu adalah masalul ibilil mu'aqqalah, seperti unta yang diikat. Ini ini kita semua dah sering ya mendengar ya. Inta'ahadaha sahibuha amsakaha. Kalau diikat dia bisa menahannya. Wa intarokaha dhahabat. Kalau dia tidak diikat ya dia akan pergi. Jadi pahala Al-Quran itu bukan karena sudah berapa yang dihafal, tapi berapa kali dia diulang-ulang, berapa kali dia dibaca. Mau dia berstatus sebagai seorang hafiz Quran dengan 12 riwayat, tapi kalau dia tidak pernah memurojaahnya ya nggak ada pahalanya. Tapi ketika dia sudah mau memurojaahnya, pahalanya lebih besar daripada yang tidak punya hafalan. Gitu. Jadi jangan pernah di buku saya tulis jangan menjadikan wisuda atau selesai menghafal atau apapun ya. Nah, bahkan sekarang kan sering banyak seremonial-seremonial ya. Baru dapat 1 juz sudah seremonial dibuat gambarnya, kemudian alhamdulillah sudah menyelesaikan setoran hafalan gitu ya. Seakan-akan itu adalah akhir segalanya. Kita dulu kalau belum selesai 30 juz, ya minimal ada satu stasiun, stasiunnya juz 30. Setelah itu baru 30 juz baru berani mewisuda diri sendiri. Ya, ya begitu. Nah, sekarang nggak begitu. Kadang-kadang baru selesai setor, entah bisa disimak atau enggak, sudah digembor-gemborkan, sudah diumumkan bahwa si fulan, si fulanah
selesai setoran gitu ya. Nah, padahal ya ibu-ibu tahu sendiri, yang sudah merasa menghafal tahu sendiri kan betapa hadis ini betul ya Kak. Kal ibilil muaqqalah. Quran itu seperti unta yang diikat. Apalagi usia hafalan masih setahun, 2 tahun, terus gak pernah murojaah, saya berani jamin tahun depan hilang hafalannya. Dan kalau sudah hilang hafalannya, mau mengulang kembali, berat rasanya. Maka kalau sudah punya hafalan itu, ziyadahnya 30% aja. Sisanya murojaah, baca terus berulang. Nah, ini di antara yang banyak. Lebih baik kita tetap terpelihara hafalannya daripada seakan-akan banyak tambahan hafalannya, tapi ternyata yang sudah dihafal banyak yang hilang. Ini betul-betul saya wasiatkan kepada semua siapa saja yang menghafal Quran, baik melalui saya maupun siapapun. Ya. Dan maka adanya komunitas, adanya mursyid, adanya guru itu sesuatu yang penting. Kalau di Indonesia kan ada Jamiatul Qurra wal Hufat, yaitu kumpulan para penghafal Quran yang mungkin punya kegiatan tasmik bersama. Itu salah satu caranya untuk menjaga hafalan. Mungkin ada alumni nan apa gitu ya, pesantren apa, salah satu caranya. Mungkin punya rutinan rutinan semaan apa, tasmi apa, itu salah satu caranya. Kalau nggak ada itu, hidupnya kurang berwarna. Penghafal Quran itu salah satu legitimasinya adalah hafalannya bisa didengarkan, gitu ya. Maka buatlah di komunitas. Ibu-ibu ini bisa nih dibikin komunitas. Tasmi berdua misalnya. Ayo saya tolong disemak ya gitu. Hafalan-hafalan yang sudah lalu. Ya minimal ketika hari Sabtu misal tidak ada yang bisa distorkan, setorkan aja yang dulu udah pernah distorkan. Murojaah. Nah, itu salah satu cara untuk memelihara hafalan. Gitu ya. Eh Warwahu aidan an Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Nafi an Ibni Umar marfu'an nahwahu. Ada hadis marfu' yang lain semisal. وقال البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا حميد بن حماد بن أبي الحوار حدثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سئل رسول الله. Rasulullah ditanya, Su'ila Rasulullah ayyun nasi ahsanu qiraah. Manusia yang seperti apa yang bacaannya terbaik? Yang seperti apa yang bacaannya terbaik? Apakah yang suaranya harus mendayu-dayu, bikin yang dengar semuanya nangis, atau yang seperti apa? Seperti apakah bacaan yang baik atau orang yang baik bacaan Al-Qur'annya, yaitu man idza sami'tahu yaqra ru ru'aita annahu yakhshallah azza wa jalla, yaitu ketika engkau mendengar dia membaca Al-Qur'an, engkau melihat bahwa orang itu sedang takut kepada Allah. Jadi artinya apa? Jadi artinya mereka yang membacanya dengan khusyuk, kemudian dengan hadir hatinya, hudurul qalbi, dan juga dengan ada rasa takut kepada Allah ketika membacanya. Seakan-akan dia ngomong berbicara dengan Allah. Bukan yang bacanya cepat atau yang bacanya bagus mendayu-dayu. Betapa banyak orang yang
sibuk dengan suaranya, sibuk dengan lagunya, ngerti betul dia lagunya. Ini cengkoknya si Syekh ini, Syekh Fulan, ini lagu Hijaz, ini lagu Nahawan, ini Ros, ini Sika, ini Jiharka. Tapi dia sama sekali nggak ngerti apa yang dibaca. Ini yang parah. Jadi, jadi kalau kita jadi pegiat MTQ, harusnya diimbangi juga dengan mengerti isinya. Tidak hanya sekedar tahu, oh ini, lagu itu. Ini variasi Syekh ini, Syekh itu. Dulu ketika masih muda, kami juga sering ikut MTQ ya. Ada banyak macam-macam lah. Jenis-jenis orang MTQ itu macam-macam ya. Nah, yang kebanyakan mayoritas mereka yang membaca hanya berdasarkan lagunya. Karena memang yang dinilai kan itu, bukan kekhusyuannya. Dan kekhusyuan itu tidak bisa dilihat oleh dewan juri, ya kan? Tapi alangkah indahnya ketika dia paham dengan lagu-lagu, tapi dia juga ngerti isinya. Itu yang lebih baik. Waqala al-Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Asim an Zarrin an Abdullah ibni Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibil Quran. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini yang sering dibaca sama Ustadz Adi Hidayat ya. Kepada pemilik Al-Quran, penghafal Quran, pecinta Al-Quran, bacalah. Dan bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia. Karena sesungguhnya posisinya, posisimu, derajatmu di akhirat nanti adalah setinggi apa, selancar apa, sebanyak apa bacaanmu di dunia nanti. Ya. Semoga kita bisa satu level dengan para ahlul Quran yang sudah mendahului kita. Yang siang malam dia sibuk dengan Al-Quran. Siang malam dia sibuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siang malam waktunya senantiasa dihiasi dengan Al-Quran. Kalau dia bisa baca, dia baca. Kalau nggak bisa baca, dia dengerin murotal. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sibuk dia. Kan ada hadis yang dulu pernah kita bahas ya. Eh, Man syagholahu qiraatul Qur'an atau itu sawaba eh, piye to kayak ale. Man syagholahu qiraatul Qur'an an du'ai, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dari berdoa kepadaku, atau itu sawaba, afdalu sawaba, sawaba apa ya itu, atau itu afdalu sawaba, lupa saya. Pokoknya intinya aku akan berikan, ini hadis qudsi ya, aku akan berikan yang lebih baik daripada mereka yang berdoa. Nah, ini sibukkan dengan Al-Quran. Waqala, ini kita pilih-pilih aja ya. Waqala Ahmad hadatsana Musa ibni Daud. Soalnya hadisnya tuh di atas banyak yang sudah.
dibahas. Ini diulang-ulang. Haddatsana Musa ibni Dawud, haddatsana ibni Lahiyah an Hayy an Abi Abdurrahman an Abdullah ibni Amru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani. Puasa dengan Al-Quran itu dua-duanya memberikan syafaat. Di puasa kita, Al-Quran kita itu memberikan syafaat bagi kita. Syafaat untuk siapa? Lil abdi, untuk seorang hamba yaumal qiyamati di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa kita mengatakan, puasa akan berkata, ya, Ai Rabbi ana mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafa'ni fi. Orang ini, orang ini mencegah makan, minum, dan syahwat di siang hari, maka aku akan memberikan syafaat baginya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, mana'tuhun naum bil laili fasyafa'ni fi. Nah, dia menahan tidur di malam hari, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Qala, kemudian Allah berfirman, Fayush syafa'ani, maka kalian berhak memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi kan yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat adalah yang diizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Yang boleh memberikan syafaat kepada orang lain, kepada manusia lain di hari kiamat itu adalah mereka yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang tidak diizinkan ya tidak bisa. Termasuk Al-Quran dan puasa diizinkan memberikan syafaat. Ya. Tadi saya ini ya hadisnya tadi ya. Man syaghalahu qiraatul Qur'ana an tu'ai a'taituhu afdhala thawabas sa'ilin. Saya baru ingat. Kemarin baru bikin kaligrafinya soalnya. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sampai nggak sempat berdoa, Allah akan berikan sesuatu yang lebih afdol daripada mereka yang berdoa. Maka kalau kita jadi cinta Quran, nggak usah banyak doa deh. Yang penting ya berdoa sebagai wujud ibadah. Ya. Tapi yang penting banyakin baca Qurannya. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, Sami'tu Rasulullah yaqul, wa qala Ahmad hadatsana Hasan hadatsana Ibnu Lahiyah hadatsana Daras an Abdurrahman ibni Jabir an Abdullah ibni Amru qala sami'tu Rasulullah yaqulu aktsaru munafiqi ummati qarra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah mereka yang justru seorang qurra, seorang qurra'uha, seorang pembaca Al-Quran. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ini semua ya. Kalau toh Allah mencatat kita sebagai seorang qurra, maka semoga Allah tidak mencatat kita sebagai seorang munafiki ummati. Waqala Ahmad hadatsana Waqi' hadatsani Hammam an Qatadah an Yazid ibn Abdullah ibn Syakhir wa Abdullah ibn Amr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran fi aqallu min salas, lebih sedikit daripada 3 hari, lam yafqah, maka dia tidak akan paham isinya. Tapi saya rasa di sini nggak ada ya, kecuali yang lagi semaan sehari full itu
Sehari dia selesai membaca, tapi tidak mengerti isinya pasti. Tidak sambil tadabbur. Maka tidak setiap hari. Biasanya hanya untuk ketika kita tes ujian tahfidz itu dibaca 30 juz dalam 1 hari atau 2 hari. Tapi tidak setiap hari pasti. Maksudnya itu hanya dalam rangka ya, dalam rangka tes ujian sekali duduk misalnya. Tapi tidak setiap hari. Nah, maka yang dulu sempat saya sampaikan yaitu Fahmi Bisyauqin 1 minggu itu udah paling cepet itu. Kalau yang lebih santai lagi mungkin bisa 2 minggu dihatamkan. Sehari eh, sehari 2 juz ya. Nah, itu masih bisa santai membacanya. Warawahu aidan an Gundar an Syu'ban qadadah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Wa qala Abul Qasim At-Tabrani hadatsana Muhammad ibni Ishaq ibni Rahwah hadatsana Abi hadatsana Isa ibni Yunus wa Yahya ibni Abdul Hajjaj At-Tamimi an Ismail ibni Rafi an Ismail ibni Ubaidillah ibni Abil Muhajir an Abdullah ibni Amru an Rasulillah. Qala man qara'al Qur'an barang siapa yang membaca Al-Qur'an faka'annama ustudrijat an-nubuwatu baina jambaihi maka seakan-akan dia diberikan derajat di antara kedua pundaknya yaitu kenubuwahan ya kan orang yang membaca Quran itu derajatnya sama dengan seorang nabi karena nabi itu kan yatluna kitab Allah ya, membaca kitab-kitab Allah. Ghaira annahu la yuha ilaihi. Bedanya apa? Derajatnya sama dengan Nabi. Bedanya apa? Bedanya tidak diberikan wahyu. La yuha ilaihi. Wa man qara'a al-Qur'an fara'a an ahadan utiya afdala mimma utiya faqad 'azzama ma saghara Allah wa saghara ma 'azzama Allah wa laysa yanbaghi li hamilil Qur'an ay yasfaha fi man yasfah. Ini tentang sifat-sifat seorang hafidz Quran, seorang hamil. Nah, kalau dia melihat orang diberikan keafdolan, diberikan fadilah, diberikan rezeki, diberikan keutamaan, maka dia tidak tidak apa namanya, tidak mengecilkan Allah. Dia tidak iri, tidak dengki, ya. Kemudian tidak boleh untuk seorang penghafal Quran dia apa namanya marah-marah ayasfaha fi man yasfah marah-marah kepada orang yang mendebat ya yasfah mendebat kepada orang yang mendebatnya au yaghdaba fi man yaghdabu atau marah kepada yang memarahinya au yahtaddu fi man yahtaddu menghina kepada yang menghina walakin ya'fu wa yasfah kan tetapi mereka memaafkan wa yasfah dan berdamai di fadlil Quran karena dia sedang membawa Al-Quran. Jadi yang berat itu sebenarnya bukan menghafalnya. Kalau ibu-ibu sekalian dirasakan, oh menghafalnya susah, Ustaz. Sebenarnya bukan menghafalnya yang berat. Yang lebih berat itu adalah menyandang gelar seorang hafid Quran itu yang lebih berat. Hafid Quran kok joget-joget, itu udah nggak pas, nggak bisa. Nah, maka kalau ada zaman sekarang mungkin ya, nah, kadang kita melihat ada dai yang kayak membolehkan melegitimasi orang apa namanya eh, joget-joget di majelis sholawat ya. Nah, itu pasti kalau orang-orang yang mungkin yang sepuh yang berhati-hati dalam berdakwah pasti dia akan melarangnya. Ya kenapa ya? Karena itu beda beda server lah. Jangan begitu, jangan disampur-sampur.
Kalau kamu mau joget-joget ya kamu di sana, jangan di majelis ini gitu. Dan pasti kalau orang punya malu, kalau dia menyandang gelar mungkin Habib, Ustadz, Hafid Quran, kalau mau joget joget aja depan istrinya gitu. Atau depan anaknya sebagai menghibur, tapi jangan di depan umum lah. Nah, gitu ya. Ini tentang rasa. Dan kalau mau dibilang ekspresi kebahagiaan, bisa diekspresikan dengan cara yang lebih lebih menjaga marwah. Gitu aja sih sebenarnya. Bukan kita mau kok saklek ya begitu ya. Tapi kita semua tahu, hatta misal dulu ada polemik tentang musik sama Ustadz Adi Hidayat itu. Misal beliau mengatakan musik itu haram jika gitu ya, boleh jika gitu ya, ada syarat dan ketentuannya. Itu pun beliau begitu, itu bukan untuk menganggap enteng, tapi beliau memudahkan. Maksudnya kalau di dihukumi haram mutlak, kita susah menghindarinya musik itu. Beda dengan khomer. Khomer haram haram mutlak dan kita bisa menghindarinya. Musik itu kayak kita menghirup udara. Menghirup udara itu nggak bisa kita hindari. Kita pasti menghirup apapun yang ada. Musik itu sama dengan begitu. Maka kalau kita mengharamkan mutlak musik, mendengar sedikit pun itu jadi haram, jadi dosa kan begitu. Misal dari HP muncul atau kita lihat Instagram ada musiknya, berarti kita haram. Muncul muncul musik berarti haram mutlak kan begitu. Masuk mall ada musiknya haram mutlak, ya kan repot. Maka ada ada syarat dan ketentuan. Haramnya gimana? Kalau melalaikan ibadah, kalau seharian mendengar musik terus, kalau kalau karena musik kemudian lupa baca Quran, lupa zikir, kalau eh, meng, mem- apa namanya, menghabiskan waktu, membuat lalai, maka ilatnya adalah melalaikan, menghabiskan waktu dan seterusnya. Maka ada yang lebih haram sebenarnya. Contoh misalnya scrolling HP itu bisa lebih haram daripada musik karena bisa habis waktunya kita scrolling-scrolling tanpa dapat manfaat yang banyak gitu ya. Tidak ada manfaatnya. Nah, yang lebih berat itu memang adalah menyandang gelarnya. Menyandang gelar Hamilul Quran atau Hafizul Quran. Maka biasanya orang yang ngerti adab ini jarang dia menulis kecuali untuk kepentingan tertentu yang ada hubungannya. Menulis gelar Al-Hafidh itu jarang sekali. Nah, kecuali memang ada kaitannya. Misal dia sedang mau mengisi kajian tentang Quran atau sedang mau tasmi misalnya. Atau sedang mau jadi imam Idul Adha, Idul Fitri, atau Imam Tarweh, silahkan mau ditulis dengan Al-Hafidh, Al-Hamil, boleh. Al-Qurra, boleh. Tapi selain itu jarang. Misal kita mau tanda tangan di RT misalnya, nggak mungkin ditulis Samsul Arifin, Al-Hafidh kan nggak mungkin. Buat apa? Kepentingannya apa kan? Nggak ada kepentingannya. Kalau kita lagi di acara, misal guru TPQ kah, guru pesantren kah, monggo ada relevansinya. Yang berat itu bukan menghafalnya ya ibu-ibu. Yang berat itu adalah menyandang gelarnya. Kita mau aneh-aneh, nanti kasihan dengan Qur'annya kan gitu. Waqala al-Imam Ahmad hadasana Abu Sa'id Maula Bani Hashim hadasana Abbad ibni Muyassarah anil Hasan an Abi Hurairah anna Rasulullah qala man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa yang mendengar, ini dalil ya, dalil mendengar bacaan Al-Quran juga berpahala. Kita mendengar murotal MP3 itu berpahala. Ya ibu-ibu daripada pas di MTR perjalanan, ngukur jalan, dengerin aneh-aneh, udah setel aja murotal, pasang headset, selesai. Karena kita kutibat lahu hasanatun mudha'afah.
diberikan pahala yang berlipat. Wa man talaha, yang lebih besar lagi apa yang membacanya? Man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Yang membacanya maka dia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Mendengarnya pahala, membacanya menjadi cahaya di hari kiamat. Maka kalau kita tasmik, direkam aja nggak apa-apa. Sewaktu-waktu didengar. Kalau toh punya YouTube, diupload ke YouTube. Siapapun yang mendengar, dia akan dapat pahalanya. Dan kita punya jariah. Saya juga sering kan, saya rekam tasmik saya. Tujuannya apa? Ada kalanya nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Dan kita meninggalkan jariah berupa Al-Quran. Siapa tahu nanti anak saya kangen dengan saya, misal saya sudah meninggal. Kan dia bisa tinggal lihat aja di YouTube, dia ada rekamannya apa misalnya. Nah itu apa, kerinduannya tuh kerinduan yang memang kerinduan Al-Quran, kerinduan bacaan Quran. Jadi kita dikumpulkan semuanya dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai karena Al-Quran. Ya mungkin itu dulu ya, karena udah jam 6. Nah, ya, belum selesai juga mukadimahnya. Insya Allah tinggal beberapa halaman. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan kita benar-benar dijadikan satu keluarga ya, ini keluarga Al-Fahmina ini. Di Amin. dunia kita ketemu Amin. seminggu sekali, nanti di akhirat kita bisa bertetangga dengan Rasulullah, Amin. dan Amin. kumpul Amin ya bersama Allah. keluarga Amin. Al-Fahmina. Itu ya ibu-ibu Amin. sekalian, semoga bermanfaat. Ustaz, matur Dan taufiq suwun. dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Matur Pak Ustaz. Samsul. Atur nuhun ibu-ibu.